Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Ibadallah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya, dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangannya sesuai dengan petunjuknya, serta takut akan azabnya. Ibadallah, marilah juga kita senantiasa bersyukur atas limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup. Di antara nikmat besar adalah kita dimudahkan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan dimudahkan pula untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan istimewa. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan di dalam bulan ini. Ramadan disebut juga sebagai bulan untuk mendidik hamba-hamba Allah untuk jujur bersamanya, karena mereka yang tidak jujur saat berpuasa, maka pahala puasanya bisa berkurang, bahkan bisa habis. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan dia melakukannya saat berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasanya. Ini menunjukkan, ibadallah, kedustaan itu bisa mengurangi, bahkan menghabiskan pahala puasa. Padahal pahala puasa Ramadan itu besar sekali. Sebagaimana dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu sudah ditentukan untuknya sekian, sekian, sekian. Salat berjamaah ada 27 derajat, itu yang dimaksud ketentuan-ketentuan itu. Kecuali puasa, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan balas, dan balasannya tidak terhingga. Ibadallah, akan tapi ketika seorang tidak jujur, curang, manipulatif,
dan berbagai macam turunannya, maka pahala puasanya bisa habis. Nah, sekali lagi ibadallah, puasa Ramadan mau gak mau itu akan membuat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mungkin saja di sana ada peluang untuk curang dalam berpuasa. Orang lain gak tahu. Tapi kenapa seorang gak berani untuk curang? Misalnya dia minum sedikit air entah saat berwudu, ya, dengan sengaja misalnya, toh orang lain nggak tahu, itu curang. Tapi banyak orang nggak mau melakukannya, ibadallah. Apa alasannya? Karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan seandainya pun dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang berpuasa, akan tapi hatinya tidak tenang, karena dia sudah batal. Kalau tadi dia minum walaupun sedikit, orang lain nggak tahu, dia ikut buka bersama misalnya, padahal dia nggak puasa, padahal dia sudah batal. Kenapa hal-hal semacam ini tidak mau dilakukan saat berpuasa? Karena semua tahu, ibadallah, bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, maka hamba Allah akan selalu jujur. Demikian pula dalam hal yang lainnya, aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka puasa Ramadan bisa mengerem perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ibadah Allah, sehingga pada akhirnya itu akan menciptakan insan yang jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah level tertinggi dari keislaman seorang, yaitu ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan seandainya engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa dia melihatmu. Jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan terwujud tujuan dari puasa, menjadikan insan itu bertakwa. Dan makna takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Seorang insan akan terdidik untuk mampu bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, walaupun orang lain tidak melihatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ibadallah, puasa itu mendidik hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu produktif walaupun dalam keadaan yang minim. Seorang tidak makan dan tidak minum, padahal makan dan minum itu sumber energi. Itu tidak membuat seorang muslim lemah, lemas, rebahan, ngantuan. Tidak. Dua peristiwa penting ibadallah terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama, perang Badar terjadi di bulan Ramadan.
dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan gemilang. Saya tidak bahas rinciannya, apa yang terjadi di dalam perangan tersebut. Yang kedua, 17 Agustus 45, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di bulan Ramadan. Dan saat pendiri bangsa ini membacakan teks proklamasi, mereka sedang berpuasa. Ibadallah, ketika generasi muda saat itu dan juga para senior melihat geopolitik dunia, di mana ada kesempatan untuk mendeklar kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, maka mereka bergegas. Bahkan para pemuda dalam tanda kutip menculik senior-senior dan maksa mereka, ayo sekarang waktunya. Itu di bulan Ramadan, ibadah. Dan mereka tidak mengatakan nanti saja, kita kan lagi puasa, tunggu nanti selesai puasa. Tidak begitu, ibadah Allah. Puasa tidak menghalangi seorang untuk produktif. Bukankah ini berkah yang besar yang sekarang kita nikmati, ibadah Allah, kemerdekaan yang luar biasa. Kita merasa aman, tenang, tentram, walaupun mungkin kekurangan-kekurangan ada di sana sini, tapi keamanan, ibadah Allah, itu kita nikmati. Kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Keluarga dalam keadaan baik, orang tua dalam keadaan baik, masyarakat secara umum dalam keadaan baik. Ini berkah dari perjuangan para pendahulu kita mendiri bangsa ini. Di saat bulan Ramadan mereka nggak mikir ini Ramadan, artinya nampak lemah, lemas, tidak sama sekali. Maka keliru kalau mencitrakan bulan Ramadan adalah bulan menurunnya produktivitas. Keliru, ibadah Allah. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa itu juga meninggalkan perbuatan yang sia-sia, termasuk di dalamnya santai, rebahan, scrolling yang gak faedah. Ibadallah, ini bukan malas, bukan bulan malas, ya. Produktivitas harus tetap tumbuh, walaupun mungkin ada pemangkasan jam kerja. Ibadallah, konversikan kemudahan itu untuk ibadah pada Allah, berbanyak baca Al-Quran dan sebagainya, hal-hal positif lainnya. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Itu motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ibadah Allah, puasa itu mendidik hamba Allah untuk sabar, tidak bersumbu pendek yang gampang meledak. Ibadah Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa in sabaka ahadun au jahila alaik faqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang yang mencacimu, memakimu, memancing amarahmu, katakan saja, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Mungkin saja bisa balas, walaupun bisa balas, tapi Nabi kita bilang jangan dilawan, habis nanti pahalanya. Katakan saja aku sedang berpuasa. Ini melatih kesabaran, ibadah Allah. Dan kesabaran itu artinya habsun nafs, pengendalian diri. Itulah makna sabar. Ketika banyak hal yang membuat jiwa bergejolak, tapi dia mampu kendalikan dirinya. Dan itulah kekuatan yang sungguhnya. Yang kata Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah, orang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam berkelahi, dalam bela diri.
Innamasy-syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya saja orang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ibadallah, ada 3 hal tadi sebagai kesimpulan yang harus dihindari oleh kita yang sedang berpuasa. Yang pertama, bohong. Yang kedua, perbuatan sia-sia. Yang ketiga, caci maki, ucapan-ucapan yang kotor. Kalau itu tidak dilakukan ibadallah, maka pahalanya bisa habis. Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamih al-ju' wal 'atash. Enggak sedikit orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.